kali ini narasumber kita salah satu miliarder muda yang ada di Semarang. Kita siapa? Ayo minta tinggal. Permisi, Mas. Markas saya coba dulu ya, Pak ya. Oke, baik. Oke, normal. Silakan pakai sanitizer-nya. Protokol kesehatan loh. Ayo kita lanjut. Saya permisi. Saya bisa ketemu dengan Pak Ismet? Bisa ya? Ada ya? Oh, oke. Hand sanitizer, Bu. Nah, udah ya, Pak ya. Tadi udah di termometer ya? Oke. Udah bisa masuk? Oke. Let's go. Kita masuk. Nah, kita datengin ruangannya Pak Ismet seperti apa? Kan kantornya besar ya. Mari kita lihat. Permisi, Pak Ismet. Aduh, baru meeting nih. Nah, kita lagi santai-santai aja. Oh, lagi santai-santai aja ya. Ngopi-ngopi gitu. Ngopi ngeteh-ngeteh. Enak ya ngopi-ngopi. Oke, ini dengan Oh ini foto kita lagi makan di leader kita. oh, leadernya ya. Bendera Kendalika ya Pak ya, ini ya. Ada Jawa, ada Sulawesi, ada Sumatera juga. Ini input dari Middle East. Ya, Middle East dari Arab Saudi. Oh gitu. Ah, gitu. Bapaknya ada. Iya. ini orangnya. Raja minyak ya Pak ya. Nah, sekarang sudah jadi raja minyak. Oh gitu. Lagi mencari Oke. ratunya. Kalau ini dengan Ini manajer-manajer kita. oh, oke, cantik-cantik kita. ya Pak ya. Kalau ini banyak banget apa ini Pak? Nah, ini yang lagi ngumpul kan lagi ada beberapa. Ini yang Oh. semuanya kita lagi jalan-jalan. Oke. Kita lagi jalan-jalan. Ini foto sekitar berapa ya? Sekitar 80 orang lah. 80 orang ini Ah. sebagai karyawan di sini semua atau Khusus manajer. Ini oh hanya manajer ya? Ah. Oh banyak ya. Alhamdulillah. Masih muda tapi manajernya banyak sekali ya. Iya. Oh gitu. Terus ini saya lihat tadi ada Bapak Habib ya. Iya, ini Habib Ja'far Al-Kaf dari Kudus. Oh iya ya. Betul. Ya cukup terkenal juga ya Pak ya. Sangat terkenal, Hmm. terkenal di bumi, terkenal juga di langit. Oh luar biasa. Kita Gimana? boleh pinjem Bapak? Boleh. Boleh, Boleh ya, boleh nggak kita apa-apa ya. ngobrol. Kalau Ya. itu di sebelah gimana? Ah baik. Ya. Oke, permisi. Oke. Ya. Oke. 3. Nah, pemirsa sekalian, kita masih di channel Desi Chonyu. Sekarang kita langsung ke narasumbernya sebagai miliarder muda yang cukup viral di Semarang ini. Tentunya sudah pada kenal semuanya. Pak Ismet, apa kabar? Mbak Desi, baik. Ya. Sehat selalu ya. Puji Tuhan, Alhamdulillah. sehat. Pak Ismet sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak Ismet ini kan saya cukup terinspirasi juga ya dari perkembangannya Pak Ismet ini. Nah dari Pak Ismet ini mulainya sekarang ini kan kepala cabang di PT Equity World Semarang. Oke, memang berasal dari Semarang atau prosesnya menjadi seorang kepala cabang PT Equity World Semarang ini udah berapa lama? Oke, jadi kalau untuk saya berkarir sebenarnya dari Jakarta Oh, dari Jakarta. ya, karena kantor pusat kami juga ada di sana 2012. 2012. Saya mulai karir dari start awal, kemudian alhamdulillah 2 tahun setelah itu saya dipercaya untuk diberikan amanah Oh amanah. sebuah kantor cabang yang ada di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang. Ya, jadi tepatnya 2014 dan start ya sampai dengan hari ini. Oke, jadi
mulai masuk itu dari berdirinya PT Equity World Future ini yang ada di Ya. Semarang tahun 2014. 2014. Dari Jakarta 2012 di pusatnya. Tuh. Oke. Nah, saya mau tanya, usia Pak Ismet berapa ya? Usia saya cuma tepat berapa? 30. Lebih dikit. Oh, lebih dikit. Ah, Dikitnya mungkin 35? pas banget. Oh, pas banget Iya, ya. 35. Tapi sampai hari ini, ntar November 36. Oh, gitu. Ah. Bentar lagi ulang tahun ya, Pak ya? Iya. Oke. Usia 35 udah menjadi miliarder muda. Alhamdulillah. Oke. Nah, saya Amin. mau tanya ini sebelumnya di bisnis seperti ini di pialang ya Pak ya. Jadi itu memang backgroundnya dulu apa ya? Kalau background saya sebelum di Pialang ya, Iya. saya penjual sate. Oh, Iya, saya penjual sate. oke. Oh, dari Madura. Oh, Bapak dari Madura. Iya, kebetulan kedua orang tua masih di sana. Mengisikan pondok pesantren dari Oke. kakek buyut. Oh, begitu ya. Jadi berhijrah ke Jakarta untuk ini ya Pak ya, untuk lebih sukses atau tujuannya ke Jakarta awalnya? Awalnya ke Jakarta mencari sesuap nasi. Oh gitu. Eh, Kayaknya bukan sesuap nasi ya Pak ya, sesuap demen ya. Semoga belia. Oke. Sekarang ya. Memang beda ya, memang. Oke, nah Pak Ismet, ini kan kita kan cukup sangat perkembangan dari pialang ini dengan teknologi kemajuan teknologi ini sangat membantu di bisnis pialang ini. Nah, saya mau tanya nih, kelebihan dari PT Equity World yang ada di Semarang ini apa? Jadi Equity World cabangnya atau PT-nya nih? Cabang Semarang. Cabang Semarang ya. Ya. Oke. Kalau untuk cabang kami, saya rasa juga sama ya seperti cabang-cabang Equity World yang lain. Kami juga punya standar operasional bagaimana menjalankan bisnis ini harus pertama harus sesuai dengan aturan yang berlaku Oh, dari baik. undang-undang yang berlaku. Oke. Oke, yang di situ terdapat satu hal yang paling penting menurut saya adalah edukasi. Edukasi kepada masyarakat, baik yang belum pernah mengetahui, baik juga yang sudah mulai tertarik untuk mencoba, baik juga edukasi penting kita lanjutkan untuk yang sudah menjadi nasabah perusahaan kami. Oh, baik. Iya. Jadi intinya itu mengedukasi masyarakat dengan kemajuan teknologi sekarang ini, Iya, dengan adanya bisnis ini cukup bagus. sangat baik. Oke, nah saya tanya, dampak pandemi COVID-19 ini kan di sektor real ini kan sangat drastis nih. Iya. Apalagi di seluruh dunia, negara itu kan mengalami suatu kemunduran ekonomi ya. Iya. Terutama di sektor real. Nah, saya mau menanyakan dengan bisnis pialang, terutama di PT Equity World Future ini, apakah berdampak juga dengan pandemi COVID-19? Iya, ada sisi berdampaknya, tapi lebih banyak berdampak positif. Oh, Seperti kenapa itu. bisa begitu? Ya, saat ini memang kita harus mundur dari sisi bisnis real. Artinya bisnis real itu sektor di mana sebuah bisnis harus memberhentikan bahkan ya atau mengurangi proses dari produksinya, baik itu di bidang barang ataupun di bidang jasa. Oh iya. Otomatis kalau pengguna jasa berkurang, barang-barang yang harus disupport itu juga harus dikurangi. Seperti itu. Nah, kegiatan proses produksi yang ada pada umumnya di sebuah bisnis yang begitu panjang prosesnya, harus melibatkan banyak SDM, harus melibatkan tempat mulai dari gudang sampai dengan distribusi
ya tentunya bahkan saat ini kan juga ada dibatasi juga transportasi ya. Iya, Jadi benar. semuanya harus cooling down dulu. Sementara di bisnis perdagangan berjangka komoditi adalah sebuah bidang usaha yang bisa dikatakan tidak memerlukan tempat, Oke. tidak memerlukan SDM, Oke. nah tidak memerlukan distribusi, Oke, baik. mulai dari modal, Iya. kegiatan transaksi hingga kembali menjadi modal seperti itu. Hanya nasabah atau investor yang bersangkutan ada disebutkan dengan sebuah media yang luar biasa yaitu teknologi informasi. Nasabah sudah bisa melakukan kegiatan transaksi dari Oke. modal di store, bertransaksi hingga menarikan dana yang mudah cepat. Oh, penarikan dananya prosesnya berapa lama ya? Untuk menarikan dana tidak bersual, jadi pengajuan penarikan dana ini keesokan harinya di jam kerja sudah dicairkan ke rekening tabungan sang nasabah. Oh, baik. Jadi Ya, cepat ya, cukup. mudah ya. Ya. Nah, memang saya lihat kan perkembangan dari PT Keyword Future yang ada di Semarang ini kan, saya lihat kan tadi pada saat kita masuk kan banyak klien ya. Iya, Tapi nggak boleh ya Pak ya kita liput ya Pak. boleh saja, boleh saja. Oke, nah kan berarti di dampak COVID-19 ini justru bisnis ini sangat menguntungkan karena tidak butuh tempat, tidak butuh SDM, terus stok barangnya juga nggak ngalamin expired. Betul sekali. Oke, jadi Terutama di komunitas misalnya yang dipilih, ya tidak butuh terhindar dari resiko-resiko yang sangat tidak mungkin untuk diukur ya, sangat sulit untuk ditentukan di awal. oke, nah saya mau menanya ini produknya apa aja yang ada di PT ini Keyword Future yang Semarang? Oke, sebelum kita membahas produk, jadi fungsi perusahaan pialang berjangka salah satunya yaitu ini adalah perusahaan pialang di mana adalah tempat nasabah melakukan mencari informasi, kemudian melakukan registrasi dan mendapatkan pelayanan untuk edukasi atau informasi yang dibutuhkan ketika selama bertransaksi. Oke. Untuk produk dari perdagangan berjangka ini sebenarnya bukan produk dari perusahaan pialang. Oh baik. Betul sekali. Nah ini yang kadang membuat masyarakat itu bertanya-tanya, ya bertanya-tanya. Padahal produk perdagangan berjangka itu produk dari pemerintah, Oh. produk gitu. dari undang-undang Iya. seperti itu, dengan beberapa regulator mulai dari Undang Perdagangan Oke. yang tentunya di atasnya ada presiden, Oke. kemudian badan pelaksananya sekaligus pengawas ada Bapepti, Oke. badan pengawas badan berjangka komoditi, Oke. kemudian memberikan amanah kepada dua struktur di bawahnya yaitu Clearing Berjangka Indonesia sebagai penanggung jawab penjamin transaksi keuangan nasabah. Kemudian satu lagi nih Ya. yaitu Bursa Berjangka Jakarta Oh baik. sebagai tempat atau wadah di mana badan ini atau bursa ini mencatat setiap kegiatan transaksi nasabah. Nah di Bursa Berjangka inilah baru dikeluarkan produk instrumen transaksi perdagangan berjangka komoditi itu sendiri. Oh baik. Nah, dari berbagai macam nih Mbak Desi, produk-produk yang ada di Bursa Berjangka Jakarta, perusahaan pialang ini berhak untuk memilih yang sekiranya cocok nih untuk cabang yang ada di wilayahnya. Seperti kalau untuk PT Equity of Futures ini ada 3 utama. Oke. Pertama ada indeks saham utama sebuah negara. Oh Nah, ya. kami memilih di situ melayani yaitu 2 negara, indeks saham utamanya negara Hong Kong, kemudian indeks saham utamanya negara Jepang yaitu Nikkei. Oke Nah, kalau baik. Hong Kong itu Hang Seng. Oke ya. Kemudian yang kedua itu ada mata uang kurs nilai tukar
ada Jepangnya, kemudian Australia, kemudian Swiss franc, kemudian ada monitor ini ada Australia, Oke. dan yang terakhir untuk mata uang adalah Euro atau Eropa. Nah, itu untuk mata uangnya nih. Dan yang sekarang lagi booming, lagi Ya. viral ya, Madonna ya ini. primadona betul sekali, yaitu di gold atau London. Oh, indeks gold ya. Betul sekali, atau emasnya. Jadi memang produknya ini memang bukan produk PT Equity. Nah ini kan tadi berarti produk PT Equity World Future ini yang ada di Semarang ini bukan produknya PT Equity ya, Betul sekali. tapi produk dari pemerintah, produk dari bursa. Memang macam produknya kan memang banyak ya. Iya. Cuman PT Equity World ini mengambil beberapa 8 tadi itu ya. Betul, Oke, yang paling utama itu primadonanya masih di indeks gold. betul sekali. Oke. Nah, ini menyangkut yang tentang ini kan yang ada di internet itu kan mungkin buat edukasi sama yang pemesan, juga sama kaula muda nih ya guys. Kan di internet ini kan sangat beritanya negatif ya tentang nasabah mengalami kerugian. Nah, mungkin dari sisi Pak Ismet bisa menjelaskan apakah bisnis ini pasti rugi atau bagaimana? Jadi dalam dunia perdagangan terjangkau yang topik utamanya jelas ini sebuah kegiatan jual beli, pastinya ditentukan dengan seberapa murah para nasabah ini melakukan transaksinya dan seberapa mahal dia jualnya kembali kan begitu. Nah, ketika terjadi proses transaksi, sudah pasti hasil dari kegiatan jual belinya hanya ada dua kemungkinan, ya kan? Bisa untung dan juga bisa rugi. Bisnis soalnya ya. Betul sekali. Oke. Nah, cuma di bisnis yang kami geluti saat ini atau yang perdagangan terjangkau komoditi itu ada banyak sekali aspek-aspek yang sebenarnya memudahkan dalam pengelolaan bisnis itu sendiri. Nah, dalam keterkaitan tadi ada mindset atau yang negatif dari masyarakat, yaitu nasabah mengalami kerugian. Nah, di sini nasabah bisa mengalami kerugian itu karena ada kalau boleh saya sederhanakan itu 3 faktor. Yang pertama, dalam sebuah bisnis tentunya pasti ada sebuah biaya sebagai konsekuensi. Iya. Di bidang ini pun juga ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan atau diwajibkan oleh nasabah pada saat transaksi. Bisa saja dirugikan karena biaya transaksinya itu lebih banyak daripada keuntungan dari transaksinya itu sendiri, sehingga mengakibatkan kerugian. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu nasabah memang sengaja menjual dalam keadaan rugi. Oke. Karena harus segera mencairkan dana sebelumnya. Oh, jadi memang ada 2 faktor. Yang terakhir tadi memang sengaja untuk bukan sengaja ya. Artinya sudah tahu itu rugi tapi dijual. Ya, harus menjual rugi karena memang saat itu sedang membutuhkan fresh money. Oke. Fresh money untuk segera dicairkan seluruhnya. Kalau mungkin sebagian sebenarnya tidak harus. Oh, Ketika oke. nasabah memutuskan dia uang begitu mendesak, sementara yang komoditas atau produknya itu sudah terlanjur dibeli tapi harganya masih turun dan segera mencairkan, ya konsekuensinya Rugi. harus menjualnya dalam keadaan rugi. Oke. Kemudian yang ketiga, bisa saja seorang nasabah melakukan sebuah transaksi beli atas produk tertentu, kemudian harganya turun. Nah, di sini saat itu memang tidak ada keinginan untuk rugi, ya, dijual rugi mas. Tidak ada keinginan juga untuk mencairkan seluruh dananya, tapi kemampuan modal nasabah itu sudah tidak mencukupi Oke. untuk mempertahankan transaksi yang sudah terlanjur dilakukan. Oh, Seperti baik. itu. Jadi di sini
tergantung dari kemampuan dana nasabah. Sangat tergantung dari nasabah, baik bayar biaya dan konsekuensi yang berbadan nasabah. Yang kedua untuk menjaga kecukupan modalnya. Sama sebenarnya pada bisnis pada umumnya. Pada saat sebuah bisnis dilakukan, kemudian di pertengahan jalan ternyata harus ditopang dengan dana atau modal yang lebih besar daripada yang diperkirakan. Ya. Sehingga pelaku bisnis tersebut harus memutuskan apakah akan dilanjutkan, sementara itu bisa lanjut harus dengan tambahan modal kerja. Ketika memang memutuskan untuk tidak melanjutkan, otomatis semua modal yang sudah terlanjur keluar ya terpaksa harus mengalami kerugian. Jadi ini memang beberapa faktor kenapa bisnis ini memang ada ruginya. Benar sekali. Nah, terlepas daripada itu, ada nggak langkah-langkah supaya bisnis ini memang ada untung dan rugi? Ya. Nah, di bisnis ini untuk mengatasi kerugian itu emang ada Pak? Ada, tentunya ada. Nah, apabila ada sebuah stigma negatif yang mungkin harus keluar di beberapa media, karena biasanya perusahaan yang bergerak di bidang pialang berjangka ini kurang mengedukasi secara transparan mengenai konsekuensi dan resiko bertransaksi di awal sebelum masyarakat memutuskan untuk bergerak. Jadi memang ada beberapa faktor, terutama itu adalah memang edukasinya yang kurang ya. Tapi di bisnis ini itu kan sekarang ini kan semakin bertambah banyak ya perusahaan-perusahaan begini. Artinya apa yang dicantumkan di internet itu atau berita-berita itu yang mana bisnis ini pasti rugi. Nah, itu kan pasti untuk yang awam tentunya kan pasti menanyakan apa sih keunikannya, atau orang yang penasaran pengen bergabung pun akhirnya ngebaca berita ini pasti rugi, jadi nggak jadi. Nah, maksudnya kiat-kiat apa dari Bapak Ismet ini supaya nasabah itu tidak rugi Bang? Jadi mungkin saya coba ganti bahasanya. Pasti rugi tidak? Oh gitu. Tapi bisa rugi. Pasti rugi tidak. Ya. Tapi bisa rugi. Bisa rugi dan juga bisa rugi. Nah, kiat-kiatnya seperti apa? Pertama, yang harus dilakukan oleh nasabah adalah mengecek legalitas dari perusahaan pialang ini. Baik. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah pahami resiko. Pahami konsekuensi. Kemudian sadari bahwa apakah beliau ini layak untuk masuk di bisnis seperti ini. Karena bagaimanapun juga bisnis ini harus ditopang dengan modal yang cukup. Selama sang nasabah bertransaksi dan mampu mencukupi modal kerjanya, maka tidak bisa. Berarti intinya itu sebenarnya kerugian itu sebenarnya bisa terjadi, tapi ya tidak akan bisa ngalamin kerugian. Ya, ketika selama modal kerjanya cukup. Ya. Memang harus jadi dilihat nih ya pemirsa ya, berarti memang dilihat dari kemampuan si nasabah itu